iya. Aduh, gimana Ketua? Alhamdulillah. Persiapannya? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oh iya. Moga-moga nggak hujan ya? Nggak hujan ya? Bahwasanya waktu salat Idul Fitri kita sebagaimana yang telah disampaikan Jumat kemarin itunya pukul 7:30. Untuk itu kepada jamaah baik yang masih di rumah ataupun yang dalam perjalanan untuk segera datang ke masjid karena waktu salat Idul Fitri kita itunya pukul 7:30. Itu salam komando. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sedang salat hari raya Idul Fitri yang berbahagia. Adapun tertib acara kita dalam rangka pelaksanaan salat hari raya Idul Fitri tahun 2023 Masehi dan 1444 Hijriah, 1 Syawal 1444 Hijriah. Kita akan melaksanakan rangkaian kegiatan-kegiatan. Yang pertama, pembukaan dari protokol dianggap sedang berlangsung. Yang kedua, sambutan dari pengurus. Yang ketiga, laporan keuangan panitia Ramadan dan keuangan masjid. Yang keempat, laporan panitia zakat fitrah. Yang keempat, tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Adus Supardi. Kemudian pelaksanaan salat. Adapun yang akan bertindak sebagai Bilal Bapak Hajar Harahap, Imam Al-Ustadz kita Safri Edi SHI MA sekaligus khatib. Demikianlah tertib acara kita yang kita langsungkan pada pagi hari berbahagia ini. Sebelum kita masuk pada acara yang kedua, mari kita buka acara kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang salat hari raya Idul Fitri yang berbahagia. Selanjutnya, kami atas nama pengurus Masjid Nur Farhan dan jajarannya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sekalian jemaah salat hari raya Idul Fitri yang berbahagia. Selanjutnya kita masuk pada laporan keuangan. Laporan keuangan dari infak bakul dan donatur selama bulan Ramadan ditambah dengan infak dari pengurus dari jamaah semua sebelum Ramadan. Uang masuk selama bulan Ramadan berjumlah 33.998.300 rupiah. Kemudian uang keluar selama bulan Ramadan berjumlah 11.595.000 rupiah. Jadi kas panitia Ramadan yang telah diserahkan malam kemarin pada bendahara kita berjumlah 22.403.300 rupiah. Kemudian ditambah dengan kas masjid bulan ini berjumlah 53.864.150 rupiah. Kemudian kas anak yatim sampai saat ini 6.459.300
Rp8.300. Terakhir kas MDA Rp8.292.700. Itulah keuangan, laporan keuangan di masjid kita saat. Kemudian masuk kita pada panitia zakat fitrah. Banyaknya kepala keluarga yang memberikan zakat fitrahnya ke Masjid Nurul Fathan tahun ini, ditambah dari dengan jamaah-jamaah kita di sekitarnya, berjumlah 223 kepala keluarga dengan jiwanya 1024 jiwa. Ini jauh dibandingkan dengan tahun kemarin. Kemudian ada pun perolehan uang sebanyak Rp24.475.500. Kemudian jumlah beras 496 kg. Hal ini telah diberikan atau telah disampaikan oleh panitia zakat fitrah kepada asnaf-asnaf yang berhak menerima. Kemudian kita masuk pada acara berikut. Tata cara pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Adus Supardi. Pada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkelimpahan rahmat dan dunia jualan. Kita sudah selesai melaksanakan puasa Ramadan sebelum penuh. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Adapun tata cara sholat hari raya Idul Fitri ini berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat juga khutbah dulu baru sholat. Kalau dalam sholat hari raya Idul Adha atau Fitri itu sholat dulu baru khutbah. Adapun niatnya bahasa Arabnya usolli sunatan Idul Fitri, usolli sunatan Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Lagi usolli sunatan Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Niatnya sengaja aku salat sunat hari raya Idul Fitri 2 rakaat mengikut imam karena jadi di situ ada ya takbiratul ihram yang pertama seperti biasa kita melaksanakan sholat ya takbiratul ihram Allahu akbar. Sudah itu nanti imam takbir sebanyak 7 kali. Di antara takbir itu dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kalau sampai di sini. Kalau tidak cukup subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Jadi di antara takbir itu nanti selain takbiratul ihram dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sudah itu nanti imam baca Fatihah, kita diam. Sudah itu nanti imam membaca ayat, kita baca Fatihah dalam hati. Setelah itu nanti ruku, sujud seperti salat biasa. Setelah itu ulang lagi takbir 5 kali. 5 kali. Dibaca nanti juga antara takbir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selesai. Ya, insyaallah bisa ya. Itu saja, semoga kita diterima oleh Allah SWT. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Supardi yang telah menyampaikan acara pelaksanaan sholat hari raya Fitri untuk tahun ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sedang saudara raya Idul Fitri yang berbahagia. Selanjutnya kita akan melaksanakan sholat. Adapun petugas sebagai Bilal, Bapak Hajat Harahap, kemudian Imam Al-Ustaz Sabri Edi SK
kemudian yang khatib Al-Ustaz Safri Edi SKMA. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya berbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahadil fardis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan takunu sababun na'imil mu'abbad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyyul mufaddalul musyariful muayyad, wa huwa hamidu wa mahmudu wa hamada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'u wa sajad wa sallama tasliman katsiran kama amar amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa kunu ma'asy syuhada'i was-siddiqin wal mujahidin fi sabilillah bid-dinil islamil matin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ara'aita allazi yukazzibu bid-din fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin allazina hum ala salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang jamaah hari raya Idul Fitri rahimakumullah. Pertama dan yang terutama sekali, khatib mengajak diri pribadi sendiri dan jamaah seluruhnya. Marilah kita pergunakan sisa-sisa umur kita di dunia ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalul awamir wa jitinabun nawahi, mengerjakan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, disitulah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan ketenteraman hidup. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Laisal ghina an kasratil ardi, walakinnal ghina wan nafsi." Bukanlah kebahagiaan itu terletak pada tumpukan harta yang banyak, namun kebahagiaan itu terletak pada ketenangan batin dan ketenteraman jiwa. Untuk mendapatkan ketenangan batin dan ketenteraman jiwa ini, jalannya hanya satu, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tidak perlu lupa kita kirimkan salawat dan salam buat arwah junjungan alam, junjungan umat siang dan malam, yakni Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah nabi yang telah berhasil dan sukses membawa dan mengantarkan kita manusia dari alam jahiliyah kepada alam ilmiah, dari alam yang biadab kepada alam yang beradab. Akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang jemaah hari raya Idul Fitri rahimakumullah. Adapun judul khutbah Idul Fitri kita pada hari ini adalah hakikat dan makna hari raya Idul Fitri serta menyantuni anak yatim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Kaum muslimin rahimakumullah, hari raya Idul Fitri ini memiliki beberapa nama. Paling tidak ada 9 nama dari Idul Fitri ini, yang nama-nama tersebut menunjukkan keistimewaan dan kelebihan hari raya Idul Fitri ini, sekaligus memberikan pesan dan kesan kepada kita semua. Beginilah seharusnya kita merayakan hari raya Idul Fitri tersebut. Yang pertama, hari raya Idul Fitri ini disebut juga dengan Yaumus Sakhar. Apa arti Yaumus Sakhar? Artinya adalah hari yang digunakan penuh semangat untuk berdharma. Maksud dharma di sini adalah apa saja yang dapat didarmakan. Apakah itu berupa harta, uang yang sudah dibagi-bagi, kue-kue, makanan-makanan yang kesemuanya kita berikan dengan ikhlas kepada orang-orang yang berkunjung, bertamu dan bersilaturahim ke rumah kita. Buka pintu rumah kita selebar-lebarnya, sambut tamu dengan muka yang jernih, hati yang suci, karena orang yang dermawan itu dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan, orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Sedangkan orang yang bakhil, orang yang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Al-jahilus sakhi ahabbu min 'abidin bakhil. Orang yang bodoh namun dia dermawan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ahli ibadah namun dia kikir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang jemaah hari raya Idul Fitri rahimakumullah. Yang kedua, hari raya Idul Fitri ini disebut juga dengan Yaumul Ikram. Artinya hari saling hormat menghormati. Para pemuda menghormati orang-orang tua dan orang-orang tua menyayangi anak-anak muda. Terkait dengan ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang artinya, bukanlah dari golongan kami pemuda yang tidak menghormati orang tua dan orang tua tidak menyayangi anak-anak muda. Laisa minna waqiru kibarakum warhamu sigharakum. Dengan adanya rasa saling hormat menghormati, sayang menyayangi, cinta mencintai antara kita, maka akan terwujudlah persatuan yang kuat dan kokoh di kampung kita ini. Seorang ahli hikmah pernah mengatakan, inna samaratul iman hiya taqwa, wa samaratul taqwa hiya al-akhlaqul karimah, wa samaratul akhlaqul karimah hiya al-mahabbah, wa samaratul mahabbah hiya al-wahdatul haqiqati. Artinya, buah iman adalah takwa, buah takwa adalah akhlak yang baik. Buah akhlak yang baik adalah cinta dan kasih sayang, dan buah cinta kasih sayang adalah persatuan yang hakiki yang kekal abadi. Kemudian yang ketiga, hari raya Idul Fitri ini disebut juga dengan Yaumul Ghufran. Apa arti Yaumul Ghufran? Yaitu hari penuh ampunan dan maaf baik dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari manusia. Ampunan dari Allah karena kita telah selesai melaksanakan kewajiban puasa sebulan penuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh perhitungan dan keimanan, kharaja min dzunubihi kayawmi waladathu ummuhu. Maka ia keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari ia dilahirkan dari rahim ibunya. Sedangkan dosa sesama manusia, kita saling bermaaf-maafan, saling bersalam-salaman dan saling meminta maaf. Fa'fu wasfahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fa yatasafahani illa ghafarallahu lahuma qabla an yatafarraqa." Dua orang muslim yang saling bermaaf-maafan, bersalam-salaman, Allah akan ampunkan dosa bagi keduanya sebelum mereka berpisah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, sidang jemaah Idul Fitri yang Allah muliakan. Kemudian yang keempat, hari raya Idul Fitri ini disebut juga dengan Yaumus Silati. Artinya hari untuk menyambung tali silaturahim.
Dan silaturahim ini merupakan ibadah sosial yang amat penting sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tidak ada ibadah yang paling cepat mendatangkan pahala daripada silaturahim, dan tidak ada durhaka yang paling cepat mendatangkan siksa daripada berbuat zalim kepada manusia dan bersumpah palsu alias melakukan kebohongan publik. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia selalu menyambung tali silaturahim atau hubungan kasih sayang. Dan silaturahim ini adalah ibarat sebuah mikrofon ini. Silaturahim adalah kabel, dan kabel yang bagus akan menyalurkan suara ke speaker dengan sempurna. Sebaliknya, jika kabel terputus, suara tidak akan tersalurkan. Begitu juga jika silaturahim terputus, maka terputuslah persaudaraan dan hubungan kita sama kita. Sehingga yang lahir adalah suara-suara yang bukan semestinya, atau sumbang, saling curiga mencurigai, saling tuduh menuduh dan lain sebagainya. Dan untuk menjaga silaturahim ini, orang-orang sufi membagi dua resep. Yang pertama, yang besar dianggap kecil. Ini dibagi dua. Pertama, kesalahan yang dilakukan orang terhadap diri kita. Kita dizalimi orang, kita dianiaya orang, itu adalah kita anggap walaupun besar, itu kita anggap kecil. Kemudian yang kedua adalah kita bantu orang, kita tolong orang, walaupun bantuan itu besar, namun itu kita anggap kecil. Kemudian yang kedua, yang kecil dianggap besar, terbagi dua. Yang pertama, kesalahan yang berasal dari diri pribadi kita. Walaupun kesalahan itu kecil, tetap kita anggap besar. Kemudian yang kedua, orang lain membantu kita, menolong kita, walaupun bantuan itu kecil, itu kita anggap besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kelima, hari raya Idul Fitri ini disebut juga dengan Yaumud Diyafah. Artinya hari untuk melakukan kegiatan saling kunjung mengunjungi, jenguk menjenguk, jumpa menjumpai, terutama mereka yang lebih muda kepada yang lebih tua, yaitu anak-anak kepada kedua orang tuanya, bawahan dengan atasannya, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Dan tidak tepat bila hari ini digunakan untuk pergi rekreasi, berjalan-jalan ke kebun binatang, pergi tamasa, pergi menengok pemandangan, atau pergi berjalan-jalan ke luar negeri. Yang kegiatan seperti ini tidak tepat dilakukan pada hari raya yang fitri ini. Kemudian yang keenam, hari raya Idul Fitri ini disebut juga dengan Yaumut Tuhri. Artinya hari ini, yaitu hari yang ini orang menjadi berseri wajahnya, suci hatinya, karena yang bersangkutan telah mendapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan maaf dari manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang jemaah hari raya Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, hari raya Idul Fitri ini disebut juga dengan Yaumul Farah was Surur. Artinya hari penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Setelah berhasil segala keinginan dan hawa nafsu, setelah berhasil menahan segala keinginan dan hawa nafsu. Jadi jangan ada di antara kita mereka tidak ikut bergembira, berbahagia pada hari ini. Terutama anak-anak yatim, kaum fakir, kaum miskin di antara kita. Dan anak-anak yatim mendapat perhatian yang sangat istimewa dalam Islam, karena Nabi kita adalah seorang anak yatim. Buktinya Rasulullah SAW pernah terlambat menunaikan sholat Idul Fitri karena berpapasan dengan seorang anak yang bermasalah. Pakaiannya kumal, rambutnya kusut dan tidak terurus. Kenapa kamu menangis sementara teman-teman sibuk dengan permainannya, pakaiannya yang serba baru? Memangnya di mana orang tuamu? Anak itu terkejut dengan datangnya seorang lelaki di hadapannya. Dia tidak tahu kalau yang sedang berada di hadapannya itu adalah Rasulullah SAW. Kata anak itu, bagaimana saya tidak sedih? Ayah saya sudah meninggal. Dia syahid dalam peperangan mengikuti jihad dengan Rasulullah SAW. Sedangkan ibu saya sudah menikah lagi. Mereka tidak memperhatikan saya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maukah kamu berayahkan Muhammad SAW dan beribukan Siti Aisyah, bersaudarakan Fatimah dan bertemankan Hasan?
spontan anak itu menerima tawaran itu. Rasulullah SAW mengatakan, mengantarkan anak itu pulang untuk dimandikan, diberi makan dan diberi baju baru, pakaian baru yang layaknya seorang anak yang dapat merayakan hari raya Idul Fitri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin, sidang jamaah hari raya Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, hari raya Idul Fitri ini disebut juga dengan Yaumul Ikhbari wal Istiqbari. Artinya adalah hari saling mengabarkan dan menerima kabar. Di waktu itu orang saling mengunjungi dengan memberi kabar dan menerima kabar tentang keselamatan dan segala sesuatu dari daerah masing-masing yang jaraknya demikian jauh satu sama lain. Dan yang terakhir, yang ke-9 adalah hari raya Idul Fitri ini disebut juga dengan Yaumus Syura. Artinya hari berkumpulnya seluruh anggota keluarga, mulai dari anak, cucu, menantu, abang, ipar, besan, bahkan bisa jadi anggota keluarga besar dari satu bangsa atau suku atau sanak keluarga yang masih dalam satu leluhur. Maka dalam waktu berkumpul itu diselenggarakan suatu musyawarah besar yang membahas kepentingan bersama. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, sidang jemaah hari raya Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah nama-nama hari raya Idul Fitri itu, yang nama-nama tersebut memberikan pesan dan kesan bagi kita semua. Beginilah seharusnya kita merayakan hari raya Idul Fitri tersebut. Kaum muslimin, sidang jemaah hari raya Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah Idul Fitri kita pada hari ini. Semoga kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan tahun yang akan datang, yaitu tahun 1445 Hijriah. Kullu amin wa antum bi khairin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin wal maghfurin. Sepanjang tahun mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah, dan orang-orang yang menang, dan orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى في القران الكريم بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان مؤثرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فاكسره وإن كان بعيدا فقربه يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والعافية خصوصا جماعة مسجد نور البرهان يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا يا الله هذا جمعا مشكورا وتفرقا من بعده تفرقا مغفورا اللهم اجعل جمعنا يا الله هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi untuk jemaah semua, infak kita sementara 4 juta rupiah. Ngapler batin Mas Jam. Iya. Iya. Pung. Ngapler batin, Bang. Ya, ngapler batin. Jo. Tuh Jo, ngapler batinnya, Jo. Ngapler batinnya, Don. Iya, sama-sama. Banyak tuh sering ketahuan, tapi lah lama. Kini enggak ada. 2 tahun pun ada. Mas Ril. Wah, maaf lahir batin. Lah ramai. Hah? Lahir batin. Waduh. Ada sama Pak RW pun belum? Iya. Oh iya, maaf lahir batin. Iya. Pak RW. Maaf lahir batin Pak RW. Tuh. Pak RW, mau berarti Pak RW. Maaf lahir batin. Sah.